Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang tiada batas. Semoga dengan persyukuran kita pada hari ini akan membawa kita kepada kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi insya Allah dengan bersyukur kita pasti akan bahagia. Kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumpuan orang-orang yang beriman, panutan orang-orang yang mu'afa dan pujaan orang-orang yang tertindas. Alhamdulillah, dengan tidak terasa waktu berjalan begitu cepatnya, di mana lebar demi lebar kalender Hijriah telah kita lalui, dan tanpa terasa meninggalkan goresan yang begitu mendalam di dalam hidup dan kehidupan kita. Sebentar nanti kita akan berada di bulan Muharram. Ini berarti telah terjadi pergantian tahun baru Islam dari tahun 1443 Hijriah ke tahun 1444 Hijriah. As-sinu yajadan wal umriyan. Tahun-tahun kehidupan selalu bertambah, sedangkan umur manusia semakin berkurang. Ada dua hikmah besar atau hikmah yang paling penting di bulan Muharram ini. Hikmah yang pertama adalah muhasabah, introspeksi diri. Ada sebuah ungkapan bijak mengatakan, jika kita tidak pernah tersesat, maka kita tidak akan pasti menemukan jalan baru. Pergantian tahun baru Islam merupakan momentum yang paling tepat bagi kita untuk banyak bersyukur sekaligus mengadakan evaluasi pribadi untuk melihat kekurangan-kekurangan diri sendiri. Kita tidak perlu khawatir apalagi takut terhadap kesalahan dan kekurangan kita pada masa lalu. Sebab tidak ada orang yang baik dalam seluruh hidupnya, dan tidak ada orang yang jahat sepenuhnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kesalahan yang dia lakukan, dan seburuk-buruknya seseorang pasti ada kebaikan yang dia lakukan. Orang-orang tua kita dulu mengatakan, segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Begitu juga sebaliknya, sebaik-baiknya seseorang pasti ada keburukan yang dia lakukan, dan seburuk-buruknya seseorang pasti ada kebaikan yang dia lakukan. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Justru kesempurnaan manusia terletak pada kesalahan. Ingat, satu kesalahan yang kita lakukan kepada manusia akan menghapuskan 1000 kebaikan kita, tapi tidak dengan Allah. 1000 kesalahan yang kita lakukan kepada Allah akan dihapuskan dengan satu kebaikan. Oleh karena itu, di tahun baru Islam ini mari kita membuka lembaran baru, semangat baru, motivasi baru untuk selalu banyak bersyukur dan mengevaluasi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah selalu memberikan kelebihan di balik kekurangan kita. Allah selalu memberikan kekuatan di balik kelemahan kita. Allah selalu memberikan senyuman di balik tangisan kita. Dan Allah selalu memberikan harapan di balik ketidakpastian kita. Yakinlah kepada Allah bahwa kebahagiaan itu akan hadir bila hati kita selalu berbicara kepada Allah. Di dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah tiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuknya hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kesalahan apapun yang kita buat di masa lalu
kita bisa menjadi seorang yang baru hari ini. Hidup kita akan lebih berubah, lebih baik jika kita bersedia untuk mengubah diri kita terlebih dahulu. Jadilah yang terbaik di mata Allah. Jadilah yang terburuk di mata diri sendiri. Dan jadilah sederhana di antara sesama manusia. Ini hikmah yang pertama, muhasabah, introspeksi diri. Hikmah yang kedua di bulan Muharram ini yaitu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu mempunyai dua makna. Ada hijrah makaniyah dan ada hijrah maknawiyah. Orang biasa menyebutnya hijrah makani dan hijrah maknawi. Hijrah maknawi, hijrah makani adalah hijrah dari suatu tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah secara fisik dari kota Mekah ke kota Madinah. Mengapa Rasulullah melakukan hijrah? Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu tidak terlepas dari gangguan kafir Quraisy pada zaman itu. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam secara terang-terangan itu mendapatkan perlawanan keras dari kaum kafir Quraisy. Itulah sebabnya yang menjadi salah satu alasan mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah, tidak ke tempat yang lain? Ada 3 alasannya. Yang pertama, ada rencana pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, adanya baiat Aqabah yang menjadi pertanda adanya penerimaan secara tulus dari masyarakat Madinah. Dan yang ketiga, turunnya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah. Ini yang pertama, hijrah makna. Yang kedua adalah hijrah makna. Hijrah makna adalah hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dari malas ibadah menjadi rajin ibadah, dari kemaksiatan menjadi ketaatan, dari dosa menjadi tobat. Maka dalam konteks kekinian, hijrah maknawi ini yang harus kita pahami bersama untuk merubah diri kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari kurang taat kepada Allah menjadi orang yang taat. Inilah yang dipraktikkan oleh Udail bin Iyad, seorang pembunuh, seorang perampok kelas kakap. Ketika malam hari dia akan merampok, ternyata si pemilik rumah sedang membaca ayat Al-Quran yang dibaca pada saat si pemilik rumah itu surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ti lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktu, hai orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat kepada Allah? Apa yang terjadi ketika dia mendengar ayat Al-Quran ini? Gemetar seluruh tubuhnya. Dia tinggalkan rumah tersebut dan tidak jadi merampok. Dan di malam hari itu dia berikrar di hadapan dirinya sendiri dan di hadapan Allah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti Udail bin Iyad ini dia melakukan suatu perintah yang digambarkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, maka segeralah dia melakukan 3 perkara. Yang pertama, zakarullah, mereka ingat akan Allah. Yang kedua, wastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan yang ketiga, walam yusiru ala ma fa'alu, lalu mereka tidak meneruskan perbuatan keji ini. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh Udail bin Iyad? Setelah dia mendengar ayat ini, dia belajar agama. Dia belajar agama di kota Mekah. Dia belajar agama di kota Madinah dari satu ulama yang lain. Dan di zamannya dia mendapat gelar Amirul Haramain, ahli ibadahnya 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Siapa dia? Udail bin Iyad, seorang pembunuh perampok kelas kakap
Ingat, sejahat-jahatnya seseorang, ada peluang orang itu menjadi orang yang alim. Dan sealim-alimnya seseorang, ada peluang orang itu menjadi orang yang hina. Belum tentu orang yang ahli maksiat itu masuk neraka, dan belum tentu orang yang ahli ibadah itu masuk surga. Kenapa? Karena dosa itu bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sementara pahala itu bisa terhapus karena ujub dan diam. Terkadang Allah memberikan kita penyesalan saat kita meninggalkan yang baik untuk yang terbaik. Sehitam apapun sejarah hidup kita, selagi kita masih bernyawa, kita tetap berpeluang untuk menjadi ahli surga. Maka jangan pernah berputus asa untuk berbuat, karena ampunan Allah selalu terbuka. Allah tidak melihat bentuk kesalahan kita, tetapi Allah melihat bentuk taubat kita. Allah tidak melihat khusyuk kita di dalam sholat, tetapi Allah melihat ikhtiar kita dalam mencapai khusyuan. Tangisan taubat seorang berdosa itu lebih dicintai Allah daripada tasbihnya seorang yang sombong, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oleh karena itu, di tahun baru Islam ini mari kita buka lembaran baru, bahwa tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Gunakanlah cermin untuk melihat kekurangan diri sendiri. Jangan menggunakan kaca pembesar untuk melihat kekurangan orang lain. Setiap rangkaian cerita itu pasti ada penyesalan. Disitulah kita bisa ambil maknanya, arti dari sebuah kehidupan. Kewajiban bagi manusia adalah untuk bertaubat, tapi meninggalkan perbuatan dosa itu lebih wajib. Sabar dalam menghadapi musibah itu sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kehilangan pahala. Perputaran masa merupakan satu keajaiban, tapi kelalaian manusia merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Segala yang datang itu cepat, tapi kematian itu lebih cepat lagi. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini termasuk dari orang-orang